Selamat datang kembali, ayah dan bunda yang saya hormati. Semoga hari ini tetap sehat, tenang, dan semangat. Pernah enggak ayah dan bunda merasa tubuh makin lemah? Padahal aktivitas di rumah biasa-biasa saja? Seperti bangun dari duduk terasa berat, angkat ember air sebentar saja langsung capek, atau baru berdiri beberapa menit, lutut rasanya mau goyah. Kalau iya, bisa jadi bukan karena tulang yang bermasalah, tapi karena otot-otot kita mulai melemah. Kondisi ini namanya sarkopenia. Tapi kabar baiknya, ini bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Justru kalau tahu caranya, kita bisa punya otot yang kuat walau usia sudah di atas 60 atau bahkan 70 tahun. Biar tetap bisa mandiri, bisa bantu anak cucu, dan bisa jalan-jalan ke pasar atau masjid tanpa takut jatuh. Nah, hari ini kita akan bahas 7 buah harian yang bisa membantu menguatkan otot lansia. Bukan buah mahal, tapi buah-buahan sederhana yang bisa ayah dan bunda temukan di pasar. Ini juga didukung oleh beberapa studi yang menunjukkan bahwa pola makan kaya kalium, magnesium, dan vitamin C bisa memperlambat pelemahan otot. Kita akan bahas satu persatu, lengkap dengan kandungan gizinya, cara makannya biar tidak bosan, dan peringatan jika ada kondisi khusus. Di akhir video, saya juga akan cerita tentang seorang lansia yang berhasil kembali aktif hanya dengan rajin konsumsi buah ini setiap hari. Jadi, siap untuk mulai? Mari kita mulai dari buah pertama. Pisang. Buah yang satu ini sangat familiar. Mudah dicari, harganya murah, dan sering dianggap remeh. Padahal, pisang menyimpan manfaat luar biasa untuk otot, apalagi bagi lansia. Kandungan utama dalam pisang yang sangat bermanfaat untuk otot adalah kalium, atau sering disebut juga potasium. Kalium ini sangat penting untuk kerja otot. Jika tubuh kekurangan kalium, otot akan jadi mudah lelah, gampang kram, dan bahkan bisa goyah saat berdiri terlalu lama. Selain kalium, pisang juga mengandung vitamin B6 yang membantu proses metabolisme protein, bahan baku penting untuk menjaga kekuatan otot. Dan satu lagi, pisang termasuk buah yang tidak menyulitkan sistem pencernaan lansia. Teksturnya lembut, mudah dikunyah, dan bisa langsung dimakan tanpa perlu diolah. Makanya, pisang sangat cocok jadi buah harian, terutama di pagi hari. Tapi, jangan salah ya, ayah dan bunda. Banyak lansia yang justru menghindari pisang karena takut gula. Padahal, jika dikonsumsi dalam jumlah wajar, misalnya satu buah pisang ukuran sedang di pagi hari, justru bisa membantu menstabilkan energi dan membuat kita tidak gampang lapar. Ada satu penelitian menarik dari Journal of Aging and Physical Activity yang menyebutkan bahwa orang lanjut usia yang rutin mengonsumsi buah tinggi kalium seperti pisang mengalami penurunan risiko kelemahan otot hingga 27%. Artinya, makan pisang secara rutin bisa memperlambat sarkopenia. Agar tidak bosan, ayah dan bunda bisa coba beberapa cara mengonsumsi pisang. Bisa langsung dimakan setelah bangun tidur dan minum air hangat. Pisang kukus cocok untuk lansia dengan pencernaan lemah. Atau, campurkan ke dalam oatmeal atau bubur kacang hijau. Bahkan, bisa juga dibuat smoothie bersama susu rendah lemak dan sedikit madu untuk yang tidak punya diabetes. Namun, tetap ada peringatan yang perlu diperhatikan. Jika ayah dan bunda memiliki masalah gula darah, sebaiknya pilih pisang yang tidak terlalu matang, karena makin matang, kadar gula alaminya juga meningkat. Dan jika ada gangguan ginjal, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Karena kalium dalam pisang bisa berlebihan jika fungsi ginjal tidak baik. Singkatnya, pisang adalah buah sederhana, murah, dan sangat cocok untuk membantu menjaga kekuatan otot lansia asal dikonsumsi dengan cara yang tepat dan jumlah yang wajar. Pepaya. Setelah pisang, buah yang juga sering ada di meja makan orang Indonesia dan harganya sangat terjangkau adalah pepaya. Ayah dan bunda mungkin sudah terbiasa makan pepaya sebagai pencuci mulut. Tapi ternyata pepaya juga sangat baik untuk menjaga kekuatan otot, terutama bagi lansia. Kenapa pepaya? Buah ini kaya akan vitamin C, vitamin A, dan juga mengandung enzim alami bernama papain.
Papain ini membantu tubuh mencerna dan menyerap protein lebih efisien. Seperti yang kita tahu, protein sangat penting untuk memperbaiki dan mempertahankan massa otot. Sebuah penelitian dari jurnal Nutrition and Metabolism menyebutkan bahwa konsumsi buah kaya vitamin C dan enzim pencernaan seperti pepaya dapat membantu mempercepat regenerasi otot setelah kelelahan atau cedera ringan pada orang lanjut usia. Tak hanya itu, pepaya juga sangat baik untuk lansia yang punya masalah pencernaan. Teksturnya lembut, tinggi serat, dan bisa membantu melancarkan buang air besar. Jadi, bagi lansia yang sering merasa perut kembung atau sembelit, makan pepaya bisa jadi solusi ganda, melancarkan pencernaan dan menjaga kekuatan otot. Bagaimana cara konsumsinya agar tidak bosan? Ayah dan bunda bisa coba langsung dimakan setelah sarapan atau makan siang. Pepaya juga bisa diparut halus lalu ditambah perasan jeruk nipis untuk sensasi segar. Atau, bisa dibuat rujak buah lunak yang dicampur dengan potongan pisang dan alpukat. Bisa juga dicampur dalam jus segar tanpa gula. Disajikan dingin saat siang hari. Namun, tetap hati-hati. Pepaya yang terlalu matang bisa memicu diare jika dimakan dalam jumlah banyak. Bagi lansia yang punya riwayat lambung sensitif, lebih baik hindari pepaya yang masih muda. Dan jangan jadikan pepaya sebagai pengganti makan utama. Tetap imbangi dengan lauk berprotein seperti tempe, tahu, atau telur rebus. Ingat, buah seperti pepaya bisa menjadi kunci untuk tetap aktif dan bertenaga di usia senja, asal dikonsumsi dengan cara dan jumlah yang tepat. Tentu, berikut penjabaran bab 2 yang berfokus pada alpukat dan mangga muda, disajikan dalam batas 2.500 karakter. Ayah dan bunda yang saya hormati, kita lanjut ke buah berikutnya yang juga tidak kalah hebat. Siapa yang menyukai alpukat? Buah satu ini memang punya rasa lembut dan khas. Sering dijadikan jus atau campuran es. Tapi jangan salah, alpukat bukan cuma enak, tapi juga sangat berguna untuk kesehatan otot dan sendi, terutama untuk usia 60 tahun ke atas. Apa keistimewaannya? Alpukat, lemak sehat untuk sendi lentur. Alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal, jenis lemak sehat yang sangat baik untuk menurunkan peradangan di dalam tubuh. Untuk lansia, peradangan bisa jadi musuh besar, terutama di bagian persendian dan otot yang sering terasa kaku atau sakit. Lemak sehat ini membantu menjaga fleksibilitas jaringan otot dan sendi agar tetap lentur dan kuat. Selain lemak sehat, alpukat juga kaya akan vitamin E, vitamin K, dan kalium. Vitamin E berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel otot dari kerusakan, sedangkan kalium membantu menjaga kontraksi otot tetap stabil dan mencegah kram. Dalam sebuah studi dari The American Journal of Clinical Nutrition, lansia yang mengonsumsi makanan tinggi lemak sehat dan vitamin E secara rutin menunjukkan respon otot yang lebih cepat saat bergerak dan pemulihan otot yang lebih baik setelah kelelahan ringan. Yang paling penting, alpukat itu mudah dikunyah dan tidak menyusahkan pencernaan. Banyak lansia yang takut makan daging karena keras atau takut serat di tenggorokan. Nah, alpukat bisa jadi sumber lemak dan energi yang lembut, aman, dan bergizi tinggi. Beberapa cara sederhana menikmati alpukat untuk lansia. Dilumatkan dan dimakan langsung dengan sedikit garam atau madu jika tidak punya diabetes. Dicampur dalam roti gandum sebagai olesan pengganti margarin. Dijadikan smoothie lembut dengan susu rendah lemak atau susu kedelai. Dicampur dengan potongan buah lain seperti pisang atau pepaya untuk jadi salad sehat. Namun, seperti biasa, tetap ada hal-hal yang harus diperhatikan. Alpukat memang tinggi lemak sehat, tapi tetap mengandung kalori tinggi. Jadi, sebaiknya konsumsi tidak lebih dari 1/4 hingga 1/2 buah per hari agar tidak menyumbang berat badan berlebih. Selain itu, hindari menambahkan gula berlebihan atau susu kental manis karena justru bisa mengganggu manfaat alaminya. Jadi, kalau ayah dan bunda ingin menjaga otot tetap kuat dan sendi tidak kaku, alpukat bisa jadi teman baik dalam menu harian. Ayah dan bunda yang saya hormati, buah yang satu ini ukurannya kecil, warnanya coklat tua, dan rasanya manis alami. Tapi jangan salah, di balik bentuknya yang sederhana, kurma menyimpan manfaat luar biasa untuk tenaga,
ketahanan tubuh, dan kekuatan otot, terutama pada usia lanjut. Di banyak budaya Timur Tengah, kurma sudah dikenal sebagai makanan pokok yang penuh energi. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri sangat menyukai kurma. Tapi pertanyaannya, apa hubungan kurma dengan kekuatan otot lansia? Jawabannya ada pada kandungan gizinya yang sangat lengkap. Kurma mengandung berbagai nutrisi penting, di antaranya magnesium, berperan besar dalam kontraksi otot dan membantu meredakan kejang otot. Potasium, sama seperti pada pisang, potasium dalam kurma menjaga kerja otot tetap stabil dan mencegah kelemahan. Zat besi, membantu mengangkut oksigen ke jaringan otot sehingga otot tidak cepat lelah. Gula alami, glukosa dan fruktosa langsung diserap tubuh dan memberikan energi cepat tanpa memicu lonjakan gula darah yang drastis. Antioksidan polifenol, melindungi sel tubuh, termasuk otot, dari kerusakan akibat radikal bebas. Kombinasi inilah yang membuat kurma menjadi buah ideal untuk mengawali aktivitas, terutama bagi lansia yang sering mengeluh lelah di pagi hari, tidak kuat berdiri lama, atau mudah terjatuh saat berjalan. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan oleh International Journal of Food Sciences and Nutrition, konsumsi 2 buah kurma sebelum aktivitas ringan terbukti dapat meningkatkan performa fisik lansia, khususnya dalam aspek daya tahan. Kurma juga sangat membantu lansia yang kurang makan atau kehilangan nafsu makan. Manis alaminya bisa memberi sinyal bahagia ke otak dan membuat tubuh lebih siap menerima makanan berikutnya. Ini penting untuk menjaga asupan nutrisi harian yang cukup, karena tanpa makan cukup, otot akan cepat menyusut. Tentu saja, seperti buah lain, cara konsumsinya harus diperhatikan. Berikut beberapa cara sederhana menikmati. Ayah dan bunda yang saya hormati, saat cuaca sedang panas atau tubuh terasa letih dan pegal, kadang kita cuma ingin satu hal, buah yang dingin, segar, dan menghilangkan haus. Salah satu buah yang paling sering muncul di pikiran tentu saja adalah semangka. Tapi tahukah ayah dan bunda, semangka bukan cuma menyegarkan, buah ini ternyata mengandung senyawa yang secara langsung membantu meredakan nyeri otot, mengurangi kram, dan mempercepat pemulihan tubuh setelah aktivitas fisik ringan. Semangka, solusi alami untuk pegal. Kandungan utama dalam semangka yang berperan besar untuk otot adalah L-citrulline, yaitu asam amino alami yang membantu meningkatkan aliran darah dan relaksasi otot. Selain itu, semangka juga kaya akan potasium yang menjaga keseimbangan elektrolit dan fungsi saraf otot, serta vitamin C dan A yang membantu pemulihan jaringan otot dan menangkal peradangan. Yang paling penting, semangka terdiri dari sekitar 92% air. Banyak orang tidak sadar bahwa kekurangan cairan atau dehidrasi ringan saja bisa membuat otot cepat lelah dan mudah kram. Semangka membantu mengatasi ini secara alami, terutama bagi lansia yang malas minum air putih karena tidak merasa haus, padahal tubuh tetap butuh cairan. Ada satu penelitian menarik dari Journal of Agricultural and Food Chemistry yang menunjukkan bahwa konsumsi jus semangka sekitar 300 ml sebelum aktivitas fisik dapat mengurangi rasa nyeri otot pasca aktivitas, hingga 40% khususnya pada kelompok usia lanjut. Jadi, untuk ayah dan bunda yang sering merasa pegal setelah menyapu halaman, jalan pagi, atau bahkan setelah duduk lama, semangka bisa jadi solusi alami yang sangat membantu. Lalu, bagaimana cara konsumsi yang aman dan menyenangkan untuk lansia? Potong dalam ukuran sedang dan simpan dalam lemari es agar segar tapi tidak terlalu dingin. Jadikan jus tanpa gula tambahan. Cukup tambahkan perasan jeruk nipis jika ingin rasa sedikit asam. Campur dalam salad buah dingin bersama potongan pepaya atau kiwi. Untuk lansia dengan gigi lemah, semangka bisa Tentu, berikut adalah penjabaran bab 5 tentang strategi konsumsi buah untuk lansia, disajikan dalam batas 2.500 karakter. Ayah dan bunda yang saya hormati, satu tantangan yang sering dihadapi lansia dalam menjaga pola makan sehat adalah rasa bosan. Kadang kita sudah tahu bahwa buah-buahan itu baik, tapi kalau setiap hari makan pisang terus, pepaya terus, rasanya seperti dipaksa sehat, bukan dinikmati. Maka dari itu,
Bagian ini khusus saya buat untuk memberikan strategi sederhana mengombinasikan buah-buahan agar tidak membosankan, tidak bikin kembung, tetap memberikan manfaat optimal bagi otot, sendi, dan tenaga, dan bisa diikuti dalam aktivitas harian di rumah. Gunakan prinsip 3 warna buah per hari. Agar tidak bosan, pilih buah berdasarkan warna yang berbeda setiap harinya. Setiap warna buah mewakili kandungan antioksidan dan vitamin yang berbeda. Warna oranye kuning, pepaya, mangga matang, pisang. Warna hijau, kiwi, alpukat. Warna merah pink, semangka, apel merah. Warna coklat, kurma. Contoh kombinasi dalam satu hari. Pagi, pisang, kuning, dan kurma, coklat. Siang, pepaya, oranye, dan kiwi, hijau. Sore, semangka, merah, dan alpukat, hijau. Dengan mengatur warna, ayah dan bunda secara otomatis mendapatkan beragam jenis nutrisi yang berbeda setiap harinya. Atur dalam berbagai bentuk sajian. Jangan hanya dimakan langsung. Variasi bentuk bisa menambah selera makan dan membuat menu terasa segar. Berikut ide sajian praktis. Buah potong dingin, semangka dan pepaya yang disimpan di kulkas. Smoothies campur, pisang, alpukat, dan susu kedelai. Salad buah tanpa gula, campuran kiwi, pepaya, dan pir. Camilan sore, 1 buah kurma dan 3 iris tipis mangga muda. Sarapan pengganti roti, alpukat yang dilumatkan dan dioleskan ke roti gandum. Jadwal kombinasi buah ideal dalam satu hari. Waktu konsumsi buah bisa sangat menentukan apakah manfaatnya maksimal atau justru malah menimbulkan gangguan. Berikut jadwal ideal yang bisa ayah dan bunda ikuti. Pagi hari, pukul 06.00-08.00 waktu emas untuk energi. Di pagi hari, tubuh masih dalam kondisi kosong dan siap menerima nutrisi. Buah-buahan seperti pisang, kurma, atau pepaya sangat cocok dimakan di waktu ini karena memberikan energi alami untuk memulai hari, membantu melancarkan buang air besar, dan memberikan asupan vitamin C serta kalium untuk otot yang baru akan aktif bergerak. Ayah dan bunda yang saya hormati, izinkan saya bercerita sedikit. Cerita ini datang dari salah satu penonton channel ini yang sudah mengizinkan kisahnya untuk dibagikan agar bisa jadi semangat bagi ayah dan bunda yang lain. Namanya Bu Ningsih. Seorang ibu rumah tangga berusia 67 tahun yang tinggal di daerah Sleman, Yogyakarta. Beberapa bulan lalu, Bu Ningsih mengalami masa yang cukup berat. Beliau sering merasa lemas saat berdiri dari duduk dan pernah beberapa kali hampir terjatuh saat mengambil air wudhu. Anaknya sempat panik karena ibunya dulu terkenal sangat aktif. Suka menyapu halaman, ikut pengajian, dan bahkan merawat cucu. Setelah diperiksa ke dokter, tidak ada penyakit berat, tapi dokter menyampaikan dengan jelas, "Bu, otot ibu mulai melemah. Kalau tidak diperkuat, lama-lama akan sulit berjalan tanpa bantuan." Itu menjadi pukulan besar bagi Bu Ningsih. Beliau merasa belum tua, tapi tubuhnya seperti tidak bisa diajak kerja sama. Awalnya Bu Ningsih sempat putus asa, tapi kemudian anaknya menemukan video tentang kekuatan buah-buahan untuk lansia. Ya, salah satunya video dari channel ini. Mereka mulai mencoba sesuatu yang sangat sederhana, mengganti camilan dan sarapan Bu Ningsih dengan kombinasi buah harian. Apa yang berubah? Bu Ningsih mulai makan pisang dan kurma setiap pagi, minum jus semangka di sore hari, dan menjadikan alpukat atau pepaya sebagai camilan malam, bukan biskuit manis seperti dulu. Dalam 3 minggu pertama, beliau sudah jarang merasa lemas saat bangun pagi. Bulan berikutnya, beliau mulai bisa jalan pagi keliling gang tanpa berhenti. Dan yang paling membahagiakan, beliau tidak pernah jatuh lagi sejak 2 bulan terakhir dan justru jadi suka mengajak tetangganya ikut makan buah bareng setiap sore. Tentu hasil ini tidak instan. Tapi yang luar biasa dari kisah Bu Ningsih adalah semua perubahan ini terjadi tanpa obat tambahan, tanpa alat olahraga mahal, hanya dari ketekunan makan buah yang tepat dan teratur. Bahkan dokter puskesmas sempat bilang, "Bu,
Tensi ibu lebih stabil sekarang. Buah ternyata lebih manjur daripada suplemen mahal. Apa yang bisa kita petik dari kisah Bu Ningsih? Bahwa usia tidak selalu menentukan kekuatan, tapi pola makan sangat menentukan pemulihan. Bahwa buah bukan sekadar pencuci mulut, tapi bisa menjadi penyembuh alami otot dan tenaga. Bahwa niat kecil untuk berubah, jika dilakukan terus-menerus, bisa memberi hasil besar dalam jangka panjang. Dan yang paling penting, buah-buahan itu dekat dengan kita. Tidak perlu merek mahal, tidak harus impor. Bahkan pisang dari kebun tetangga atau pepaya dari tukang sayur bisa menyelamatkan masa tua kita dari kelelahan, rasa sakit, dan kehilangan kendali atas tubuh sendiri. Ayah dan bunda yang saya sayangi, kita sudah berbicara panjang tentang 7 buah luar biasa yang bisa membantu menguatkan otot, mengurangi rasa lelah, dan mencegah risiko jatuh di usia lanjut. Mulai dari pisang yang kaya potasium, pepaya yang lembut di perut, alpukat dengan lemak sehatnya, kurma yang memberi tenaga cepat, hingga semangka dan kiwi yang membantu otot lebih rileks dan pulih setelah beraktivitas. Dan semua itu tidak perlu mahal, tidak perlu impor, dan tidak sulit ditemukan. Yang paling dibutuhkan adalah kemauan untuk mulai. Cukup 1 potong pepaya di pagi hari atau 1 buah pisang setiap sarapan. Itu sudah langkah besar untuk merawat tubuh agar tetap kuat, bergerak bebas, dan tidak cepat letih. Ayah dan bunda, usia memang bertambah, tapi kita tetap bisa memilih apakah tubuh ini akan melemah perlahan atau tetap aktif. Silakan bagikan video ini jika bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.